Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Rahmawati Syarifuddin, atau biasa dipanggil dengan nama Tia. Di video pertama saya ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu katalog. Biasanya kalian kalau mendengar kata katalog, apa sih yang terlintas? Pasti kayak daftar rincian barang-barang gitu di suatu toko gitu ya. Adanya toko baju gitu, ada katalog baju, atau di toko sepatu, di toko-toko gitulah. Nah di sini kan dapat kayak buku katalog gitu. Nah di dalamnya kan bisa ada barang-barangnya gitu, rincian, daftar-daftar barang-barangnya itu di situ apa aja. Tapi di sini saya nggak akan bahas tentang katalog itu. Di sini saya ingin membahas tentang katalog perpustakaan. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa arti dari katalog itu? Katalog sendiri berasal dari bahasa katalog yang berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Sama ya? Yang mempunyai arti yaitu sarana atau menurut. Sedangkan dalam perpustakaan sendiri, katalog dapat diartikan sebagai sebuah daftar bahan pustaka dari sebuah informasi yang dapat berupa cetak maupun non cetak. Nah, cetak itu ya berupa seperti koran, buku, dan lain-lain. Yang non cetak yang mungkin seperti VCD, terus apalagi mikrofilm, yang seperti itulah ya. Yang pokoknya yang tidak ada bentuk cetaknya gitu. Nah, isi dari katalog itu sendiri apa sih? Isi dari katalog perpustakaan sendiri yaitu ada judul, nama pengarang, penerbit, kota terbit, tahun, dan lain-lain. Dalam sejarahnya sendiri, katalog sudah mulai digunakan pada tahun 1595 di perpustakaan Leiden University. Walaupun sebenarnya perpustakaan sendiri sudah lama sih menggunakan katalog, yaitu pada tahun sekitar 800-an. Nah, di situ pada tahun segitu perpustakaan sudah dapat mengorganisasi suatu koleksi perpustakaan ke dalam kategori-kategori tertentu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari katalog, yaitu fungsi dari katalog untuk perpustakaan itu sendiri. Nah, fungsi katalog untuk perpustakaan itu sendiri ada dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai daftar inventaris bahan pustaka dari suatu atau kelompok perpustakaan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana temu balik bahan pustaka sebagai media untuk mencari dan menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan. Nah, itu adalah fungsi dari katalog di perpustakaan. Terus tujuan dari katalog itu sendiri apa sih buat perpustakaan? Tujuannya sendiri yaitu yang pertama, memberikan kemudahan bagi para pengguna atau para pengunjung perpustakaan dalam mencari sebuah informasi atau bahan-bahan pustaka. Jadi para pengunjung perpustakaan tidak perlu repot-repot menelusuri satu gedung perpustakaan hanya untuk mencari satu buku. Cukup dengan melihat katalog, nanti pasti akan tahu di mana letak buku atau informasi yang dicari. Yang kedua, yaitu menunjukkan sebuah bahan pustaka oleh suatu perpustakaan berdasarkan subjek-subjek yang berhubungan dengan jenis atau bahan literatur tertentu. Yang nomor tiga, yaitu membantu dalam pemilihan bahan pustaka berdasarkan topik dan edisi. Nah, itu tadi adalah fungsi dan tujuan dari katalog itu tersendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk katalog. Bentuk-bentuk katalog sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan jenis dan yang kedua berdasarkan bentuk fisiknya. Bentuk-bentuk katalog yang berdasarkan jenis yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu katalog berdasarkan pengarang. Yang kedua katalog berdasarkan judul. Yang nomor tiga yaitu katalog berdasarkan subjek atau isi atau topik dari buku atau informasi tersebut. Selanjutnya yaitu dari segi fisik katalog. Yang pertama ada katalog kartu. Nah, katalog jenis ini biasanya masih banyak digunakan di perpustakaan yang masih menggunakan sistem manual. Katalog jenis kartu ini biasanya memiliki ukuran 7,5 sampai 12,5 cm
dan disusun secara sistematis pada laci atau rak khusus untuk menyimpan katalog. Yang kedua ada katalog berkas. Untuk katalog jenis ini biasanya dibuat dari kertas manila putih yang memiliki ukuran 10 x 20 cm yang kemudian dijilid menjadi satu menggunakan benang. Biasanya satu jilid itu berisikan sekitar 50 kertas. Yang ketiga ada katalog buku. Untuk katalog jenis ini biasanya lebih sering disebut dengan katalog tercetak. Katalog jenis ini juga telah lama digunakan di perpustakaan karena selain mudah dalam penyimpanannya, juga dapat dicetak sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada katalog COM atau katalog Computer Output Microfilm. Katalog jenis ini merupakan katalog dengan biaya termahal karena dalam pembuatannya harus menggunakan mikrofilm dan memerlukan alat khusus yaitu microreader untuk penggunaannya atau dalam membaca katalog tersebut. Yang terakhir atau yang nomor 5 ada katalog komputer terpasang atau online komputer katalog atau biasanya yang lebih dikenal dengan OPAC yang memiliki arti Online Public Access Catalog. OPAC sendiri merupakan katalog berbasis komputer di mana di dalamnya berupa cantuman bibliografi atau bahan pustaka yang menggambarkan koleksi di perpustakaan tertentu. OPAC sendiri menawarkan akses secara online ke koleksi perpustakaan melalui terminal komputer. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan sebuah penelusuran atau pencarian melalui pengarang, judul, subjek, kata kunci, dan sebagainya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang katalog perpustakaan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah katalog perpustakaan sendiri telah mengalami banyak perubahan yang berarti, mulai dari berbasis buah kertas sampai dengan yang berbentuk digital atau OPAC tadi ya. Dari berbagai macam bentuk dan jenis katalog, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan pengguna dalam mencari sebuah bahan daftar pustaka atau informasi yang akan digunakan. Dengan adanya katalog ini, diharapkan agar perpustakaan dapat menjadi lebih baik lagi dalam memberikan layanan informasi bagi para penggunanya. Karena apabila pelanggan merasa puas, maka hal itu juga dapat meningkatkan citra dari perpustakaan itu sendiri. Sekian penjelasan saya tentang katalog perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kritik dan sarannya ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like dan juga komen. Terima kasih.